Bapak Masud Thoyib yang saya hormati, saya mengundang Bapak karena saya sedih, Pak, karena saya yakin bangsa Indonesia dahulu sebelum kaum penjajah datang ke sini itu kesehatannya seperti Hayam Wuruk, Ken Arok, ya, Erlangga, semua itu tidak ditangani oleh dokter, tetapi ditangani oleh dukun. Nah, sayang sekali setelah bangsa penjajah datang membawa kebudayaan kesehatan mereka, kemudian kata dukun itu menjadi kata penghinaan. Jadi kalau orang mau melecehkan itu selalu bilang dasar lu dukun, karena pengobatan dukun. Jadi bangsa kita ini akibat dididik oleh penjajah itu lupa kepada keluhuran warisan kebudayaan kesehatan nenek moyang kita, kakek nenek moyang kita, yaitu dukun. Nah, maka saya berterima kasih sekali hari ini Bapak Masud Thoyib berkenan untuk menjadi narasumber untuk berkisah kepada kita mengenai filsafat dukun. Nah, untuk itu saya berterima kasih sekali. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Masud Thoyib. Silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu dan Rahayu. Saya sangat bangga punya tokoh yang luar biasa namanya Jaya Suprana. Beliau mempunyai ijazah yang diberikan kepada orang-orang hebat di Indonesia dan di dunia, yaitu tentang museum rekod Indonesia dan dunia. Pak Jaya yang saya hormati, tentu yang pertama juga para pemirsa, saya dikenal di dalam perdukunan Ki Ageng Masud. Tapi karena saya juga mengurus Raja dan Sultan, Yayasan Raja Sultan Nusantara, saya adalah sebagai sekjen, ketuanya adalah Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Di wilayah kekeratonan ini, saya dikenal sebagai Pangeran Nata Adiguna Masud Thoyib Jayakarta Adiningrat. Tapi kali ini saya akan menyandang gelar sebagai Ki Ageng Masud. Pertama ingin saya sampaikan bahwa di Indonesia ini mulai tahun 2001 ada perkumpulan besar yang namanya Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia atau disebut FKPPAI. Saya adalah pendiri bersama dengan Yang Mulia Sabdono dan Pak Permati, dan sekarang ini adalah sudah kepemimpinan yang kelima dipegang oleh Ki Sawung Rahsa. Di dalam organisasi ini saya diangkat menjadi Dewantara, yaitu Dewan Agung Nusantara FKPPAI. Ini yang penting saya laporkan dulu. Nah, selama FKPPAI berdiri sampai 21 tahun itu terjadi pro dan kontra dan terjadi aliran-aliran yang saling berbenturan. Oleh sebab itu pada tahun 2002-2003 kami membuat kode etik paranormal dan penyembuh alternatif yang disebut Nawadharma. Dan pada saat kita meresmikan kode etik ini adalah di bawah pengawasan langsung Gus Dur yang waktu itu adalah presiden kita. Jadi ini kode etik ini sebetulnya juru selamat. Karena apa? Karena di Indonesia ini banyak dukun-dukun palsu atau dukun yang mengaku dukun. Saya ingin terangkan bahwa dukun zaman dulu disebut seperti itu adalah orang pintar. Orang yang punya kelebihan baik secara supranatural maupun secara kesehatan. Kita menjadi manusia sekarang ini bisa lahir dengan selamat termasuk saya karena jasa dari para dukun.
Jadi ada dukun bayi, Iya. dukun sunat, dan dukun-dukun yang lain. Iya, Itu betul. adalah orang-orang pintar yang bersahaja, yang tidak berpolitik tapi tugasnya hanya menolong orang. Namun kemudian sampai zaman milenial ini, dukun itu dianggap negatif. Iya. Jadi saya senang dengan adanya kesempatan filsafat dukun ini. Jadi pertama saya ingin katakan, dukun zaman dulu, kalau sekarang disebut paranormal. Yang di dalam definisi, baik Kamus Bahasa Indonesia maupun Kamus Filsafat mengatakan bahwa paranormal adalah manusia yang mendapat kelebihan dari anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi akan salah kalau orang mengatakan saya paranormal. Tetapi mereka yang hebat-hebat ini tentu orang-orang yang mendapat anugerah dan otomatis dia akan dihormati. Oleh sebab itu, kode etik ini perlu saya bacakan lebih awal supaya orang tidak salah tafsir dan memahami apa sesungguhnya dukun dan paranormal itu. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa kode etik paranormal atau Nawadharma ini disebut Nawadharma karena terdiri dari 9 pasal. Pasal yang pertama mengatakan bahwa paranormal atau dukun adalah insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, rendah hati, dan tidak takabur. Selalu menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral, keadilan, kehormatan, kesusilaan, sesuai dengan martabat dan tradisi budaya luhur untuk kepentingan masyarakat. Dari pasal yang pertama ini saja, kalau kemudian ada dukun yang ternyata mempunyai ilmu hitam dan kemudian dia memuja setan, jin dan sebangsanya, maka otomatis dia bukan golongan kami, bukan FKPPI, dan bukan dukun, bukan paranormal, karena dia tidak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu kekuatan hanya satu, itu penyembuhan yang abnormal. bisa semuanya menyembuhkan, menolong pada orang yang memerlukan, semuanya berangkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jadi kalau dia mengingkari ini, maka dari sini mereka sudah gugur, apalagi memakai ilmu-ilmu hitam. Kemudian yang kedua, dia harus berbudi luhur. Berbudi luhur, kalau kemudian ada paranormal yang misalnya berbuat sesuatu yang melawan hukum-hukum Tuhan, maka dia tidak berbudi luhur lagi. Apalagi ada dukun palsu, dulu dukun AS dari Medan yang mencabuli dan lain-lain. Dia akan berhadapan dengan hukum positif, yaitu hukum Republik Indonesia ini, dan polisi akan menangkapnya dan memasukkan ke dalam penjara. Rendah hati artinya kita tidak pernah menyombongkan diri dan tidak takabur. Jadi kalau ada dukun-dukun yang memakai iklan dan berlebihan, itu bukan kelompok kami. Itu adalah dukun palsu. Mereka dukun yang memang tidak pernah mengikuti kode etik yang kita pernah sepakati bersama di bawah pengamatan dan restu dari Gus Dur pada saat itu. Nah, kemudian dia misalnya melanggar kesusilaan, kemudian dia melanggar martabat dan tradisi budaya luhur untuk kepentingan masyarakat, tapi kemudian untuk kepentingan kantongnya sendiri. Ini juga salah. Untuk itu, kami ingin menyampaikan kepada khalayak ramai, kalau ada dukun yang seperti itu, tangkap aja, laporkan ke polisi. Tapi bukan dihakimi sendiri. Iya. Kemudian dianggap ini salah, ini palsu, yang kemudian untuk kepentingan orang yang mengolok-olok itu. Jadi kita nggak sepakat. Jadi yang saya sepakat adalah laporkan polisi, tangkap, kalau perlu dipenjarakan. Saya sudah punya bukti-bukti yang cukup banyak. Yang pertama dulu ada dukun terkenal yang namanya Ustadz Guntur Bumi. Dan waktu itu sangat terkenal dan laku sekali. Ternyata di dalam prakteknya banyak penipuan. Kemudian otomatis polisi bertindak. Dan dia sudah masuk ke penjara. Demikian pula beberapa contoh yang lain. Jadi yang penting tidak menghakimi sendiri. Tapi silakan dibawa kepada polisi. Yang kedua, senantiasa melakukan profesi sesuai dengan kemampuannya, jangan berlebihan.
secara maksimal dan sebaik-baiknya, serta dalam melaksanakan profesinya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini yang penting. Yang ketiga, senantiasa memberikan pelayanan dengan sepenuh hati terhadap pasien pengguna jasa dengan tidak membedakan suku, agama, dan golongan, termasuk di dalamnya kaya dan miskin. Tetapi yang penting adalah kita tolong sebaik-baiknya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena tugas kita adalah tugas kemanusiaan. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan antar sesama anggota dan profesi, saling menghormati. Ini penting karena jangan satu sama lain saling menjelekkan. Akibatnya sebenarnya yang jelek yang menjelekkan itu sendiri. Yang kelima, memberikan pelayanan secara profesional dan cermat kepada pasien untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan. Keenam, wajib menjaga rahasia pengguna jasa dengan penuh tanggung jawab. Ini maknanya adalah apabila yang sakit itu sakit yang memalukan, misalnya ayat, panung dan sebagainya, maka dia tidak perlu diberikan tahu kepada orang lain. Ada contoh cerita sedikit tentang kisah Raja Iskandar. Pada saat itu Raja Iskandar itu di dalam kepalanya tumbuh apa itu kalau kerbau itu apa? Sungu. Sungu apa yang mulia? Ya, itu kan satu manusia yang dianggap memalukan. Nah, pada saat orang pintar diminta untuk mencukur rambutnya, sudah diberikan janji, jangan sampai kamu memberitahu bahwa saya keluar sungu itu, karena itu memalukan. Nah, apa yang terjadi? Maka si dukun dan tukang cukur itu tidak mengatakan apa-apa, dan rahasia itu terjamin. Tetapi sebagai orang yang juga mempunyai emosi dan perasaan ini, dia melihat seperti itu tidak boleh ngomong. Akhirnya dia lari ke hutan, dan di hutan ketemu pohon yang besar sekali, kemudian dipotong dijadikan beduk kalau zaman sekarang. Nah, dari situ lalu dia pukul. Nah, lalu apa yang terjadi? Beduk itu bunyi dung-dung, lalu Sultan Iskandar bersungu, Sultan Iskandar ada sungunya. Ini artinya satu dukun yang baik. Dia tidak memberikan kejelekan pasiennya, tetapi dia pendam sendiri. Akhirnya emosinya keluar di dalam beduk tadi. Ini satu contoh, tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi juga wajib menjaga rahasia pengguna jasa dengan sepenuh tanggung jawab. Yang ketujuh, senantiasa saling mengingatkan sesama anggota agar tidak melanggar nawa dharma. Apabila mengetahui anggota melanggar, wajib melapor kepada pengurus organisasi. Jadi kalau dia tahu temannya itu adalah dukun yang suka minta duit dan juga dukun yang cabul, maka kita wajib menegur dulu, jangan menunggu orang lain. Dan ini semua adalah berurusan dengan kepolisian, sehingga keadilan dan ketertiban tetap bisa kita jaga. Yang kedelapan, mematuhi hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia dan menghormati norma-norma masyarakat yang sekarang adalah ras itu. Jadi jangan sampai menyinggung ras dan juga agama. Jadi ini yang penting bagi kita. Nomor 9, wajib menghayati dan mengamalkan nawa dharma dengan dilandasi cita-cita yang luhur dan mulia. Kode Etik Forum Komunikasi Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPI) bernama Nawa Dharma, yang merupakan penyempurnaan Nawa Dharma Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia (FKPPI) yang dibuat 22 Oktober 2001, waktu itu bersama Gus Dur, disahkan pada Musyawarah Nasional 1 Forum Komunikasi dan Penyembuh Alternatif Indonesia 16 Juni 2005. Dan terakhir dalam rapat kemarin, MUBES, Musyawarah Besar, ini sudah kita sahkan kembali. Jadi siapapun yang mengaku paranormal dan dia melanggar ini, maka itu menjadi tanggung jawab yang harus berhadapan dengan hukum positif yang berlaku. Lalu posisi dan kedudukan dukun secara umum di masyarakat tradisional kita itu cukup tinggi.
Kalau kita melihat suku Kaharingan di Kalimantan, itu ada satu apa? Yang pertama, kalau kita secara umum mengatakan Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Kaharingan itu tentunya para Hyang. Di Jawa juga orang mengatakan Hyang, yaitu di Kahyangan sana, penguasa-penguasa tertinggi itu adalah Hyang, dan kerucutnya di atas adalah Tuhan Yang Maha Esa. Di bawahnya ini namanya Sangen. Sangen itu dukun. Kalau kita semua mengatakan dukun. Nah, yang terakhir adalah manusia. Sehingga suku-suku yang dulu dianggap masih primitif, pada saat ada orang yang misalnya kemasukan roh atau sakit dan lain-lain, maka Sangen bertindak. Kalau sekarang, kalau ada hal-hal seperti itu, dukun bertindak. Nah, inilah semua yang menurut saya bahwa dukun itu walaupun di zaman milenial itu tetap perlu kita agungkan, karena tugas dia mewakili alam atas adalah menolong manusia agar dia terhindar dari penyakit dan kesengsaraan. Dengan demikian tentu dukun itu masih diperlukan di zaman sekarang ini. Kami akan memberikan satu contoh. Di Amerika Serikat itu pernah terjadi satu peristiwa di dalam gereja. Di situ ada sekolahnya, dan di dalam gereja yang ada sekolahnya ini kemudian murid-murid itu kesurupan. Nah, tentu ini membingungkan para guru-guru yang waktu itu terjadi di sana. Nah, pada saat kesurupan tentu dokter nggak bisa bertindak apa-apa. Nah, ini terjadi di mana-mana. Kesurupan nggak bisa disembuhkan dengan cara modis modern. Apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah pemimpin sekolah itu kemudian berusaha mencoba menenangkan untuk sembuh. Tapi nggak bisa juga. Akhirnya orang-orang yang kesurupan ini malah marah dan sang guru ditekak sehingga meninggal. Nah, sebelum ini terjadi, mereka menekak dulu salah satu muridnya sehingga orang tuanya pada ribut. Nah, hal-hal seperti inilah membuktikan bahwa hanya fungsi-fungsi dukun atau sangen ini yang bisa menyelesaikan penyakit-penyakit seperti itu. Nah, penyakit yang bersifat gaib ini banyak sekali, terutama di Indonesia. Oleh sebab itu kita jangan dengan gampang mengatakan santet, ada itu beda lagi. Santet itu tentu ada sejarah panjang yang diawali dari zaman masuknya Buddha Hindu ke Indonesia, dan di situ ada satu kekuatan-kekuatan bahwa yang biasanya kemudian dipakai tidak hanya oleh rakyat biasa, terutama pada agama-agama Buddha yang Mahayana, tetapi untuk kekuatan para raja untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Ada satu buku yang saya baca cukup menarik sekali, Raja Kertanegara. Itu juga dia punya ilmu-ilmu yang sangat hebat seperti itu. Kenapa? Karena lawan dia itu adalah Raja Mongol yang juga sama-sama beragama Buddha, kemudian Hindu, dan sama-sama ilmu sumbernya dari India. Dan untuk itu maka Raja Kertanegara harus mempersiapkan diri untuk menjadi kuat dan hebat dengan cara ilmu-ilmu kesaktian. Antara lain adalah kita tahu bahwa Raja Kertanegara itu terbunuh pada saat upacara. Pada saat itu sebenarnya dia lagi menjalankan ritual untuk mencapai kesaktian. Nah, ini semua menjadi salah kaprah di zaman kemudian. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengajak juga saudara-saudara kami yang sekarang berada di FKBPI maupun dukun-dukun tradisional, kita tetap difungsikan di negara Republik Indonesia ini. Dan kita tetap akan mematuhi hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia. Sementara itu dulu ya. Terima kasih Pak Mas Thoyib, terima kasih sekali. Saya sangat terkesan dan saya merasa terharu melihat kesungguhan teman-teman kita semua, para dukun ini, untuk mengabdikan kemampuannya pada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Apalagi tadi saya dengar sahabat saya, yaitu Pak Mas Permadi, ternyata ikut mendirikan itu. Wah, tuh. Gimana Pak? Kesehatan beliau belakangan bagaimana Pak Pak Permadi? Ya, yang mulia. Kesehatannya Pak Permadi belakangan bagaimana?
Oh ya, beliau sekarang kan sedikit sakit-sakitan, tapi masih aktif juga. Sering muncul juga di beberapa kegiatan kita. Dan menurut saya, kita perlu orang-orang kayak beliau itu karena bisa mengilmiahkan para dukun. Iya, Sehingga kita bisa dan diterima di dunia modern. bukan mengilmiahkan, tetapi beliau mengindonesiakan dukun itu. Benar, Itu. bahkan menduniakan. Nah, bakal itu betul. Usul Pokoknya, saya beliau dikasih muri. iya, pokoknya beliau itu sahabat yang sangat saya hormati dan sangat saya kagumi. Maka Iya, saya bangga sekali kalau beliau ternyata terlibat waktu terlibat. mendirikan Beliau dukun perhimpunan. juga, dukun lahirnya FKPPAI. Nah, itu dia anunya. Hebat, hebat. Nah, kemudian Nah, ternyata Gus Dur juga berjasa. oh iya, Aduh, beliau beliau sangat kan adalah senang dengan maha kelompok guru kita ya. saya. Artinya, jadi saya terharu sekali. Nah, Pak, begini. Dari tadi kan Bapak menyebut kata dukun ini dengan perkataan, dengan rasa hormat dan rasa apa? Rasa hormat lah. Ya, Bapak sama sekali tidak melecehkan hal itu. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada pikiran bahwa itu istilah-istilah yang digunakan sekarang dengan segala hormat mengenai alternatif sebenarnya itu kan bahasa asing semua, Pak. Nah, apakah nanti pada suatu kesempatan siapa tahu ya untuk justru meletakkan dukun ini pada posisi dan proporsi yang sebenarnya, kalau itu kemudian diganti semua itu menjadi perhimpunan dukun Nusantara. Bisa. Ini sudah mulai ada yang muncul seperti itu. Dan nanti kita akan bikin kongres. Nah, Salah satu narasumbernya itu. adalah Pak Jaya. Kita Hah? undang. Nanti Pak Perwadi kita undang. Oh, Itu pasti keren dengan sekali segala gitu. hormat Sekarang saya. sudah mulai ada. Kemarin dengan adanya gunjang-ganjing sedikit antara beberapa kelompok pesulap yang juga dikaitkan dengan dukun ini. Sekarang sudah banyak pembela-pembela dukun. Iya, Sudah Pak. ada sekarang yang menyatakan diri para ahli-ahli hukum itu mengatakan ya dukun jangan dipojokin terus dong. Iya dong, Karena itu banyak lah. yang masih jujur, yang masih setia, masih Iya, ini. betul. Ya kalau dukun yang memang melanggar kode Nah, etik itu dukun. tadi, saya sepakat untuk dibabat habis Iya, begitu. tetapi juga secara adil dan beradab contohnya, ya. Betul. Jadi harus melalui jalur hukum, jangan main hakim Betul, sendiri. jangan Ya. dihakimi sendiri, Jangan, dijelek-jelekan Pak. seolah-olah Waduh, kalau yang itu benar dia nggak sendiri gitu setuju loh. itu, ya. Nah, wah, Ya, bagus sekali, Pak. Itu nanti andai kata ada musyawarah itu betul. apabila itu diselenggarakan di Jakarta, ataupun di mana saya siap hadir secara Zoom. Oke, saya akan mengundang yang Ya, mulia. secara Zoom dan saya akan menyatakan, ayo teman-teman, kalian Terima jangan kasih. malu Ada pendukung menggunakan hebat. istilah dukun itu. Istilah Iya, dukun iya, itu iya, iya. adalah istilah Indonesia di situ. Betul. Sebenarnya begini yang mulia. Pertama kan kita pernah mendengar tabib. Itu kan terkenal juga. Itu kan dukun. Iya, Begitu sama loh. dong. Ya, Pak. Ya, Dokter itu iya dukun, kan? Pak. Dokter itu Itu dukun kan dukun juga. barat, anunya, Iya. ya gitu. Jadi, Akupunktur itu juga dukun. Ya, kan seperti itu. oh iya, Nah, sehingga semua dukun, Pak, iya, itu ya. iya, Cuma itu mereka dalam bahasa peradaban beliau masing-masing itu adanya. iya, Jadi dokter iya, itu adalah peradaban iya, barat. iya, Singse iya, peradaban Cina. Ya, betul. tabib peradaban Arab ya. Kemudian kalau Iya, India saya nggak benar. tahu kan ya. Ada itu Ayurvedik kalau nggak Begini, salah. Ya itu sama, itu dukun saya semua. Ya betul. pokoknya Kami orang kalau waktu menyelenggarakan, tujuannya menyembuhkan, menyehatkan, ya, itu dukun, Pak. ya, Nah, kalau saya pada tujuannya saat bikin orang sakit, nah itu setan itu ya. iya, betul, betul. Nah, Pak, Jadi sekarang saya mau kami, tanya, Pak. Topi Anda ini mahkota yang Anda gunakan itu apa? Saya lihat, coba Bapak ceritakan. ya, Coba. saya ingin menceritakan sedikit bahwa 2013 itu saya pensiun dari Taman Mini. Kemudian saya dipungut oleh Raja Sultan Nusantara di dalam satu organisasi dan saya waktu itu ditunjuk oleh Pak Yudhoyono sebagai presiden
untuk menjadi ketua Badan Pekerja Silaturahmi Nasional Raja Sultan Nusantara. Dan pada saat itu saya dipilih itu, kemudian saya melaksanakan roda organisasi ini keliling ke seluruh Nusantara, India sampai Asia Tenggara. India selanjutnya sekarang. Identitas yang ada di atas ini adalah satu anugerah yang saya berikan karena saya sudah diberi predikat ya Pangeran Nata Adiguna sebagai sekretaris dari Yayasan Raja Sultan Nusantara. Nah, itu nama itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi itu satu mandat bagi saya untuk menata raja-raja Nusantara yang tadinya tiarap, nggak ada yang muncul, harus punya kekuatan berdiri kembali dan berjuang ke depan. Nah, jalur yang saya perjuangkan adalah Renaissance, yaitu satu kebangkitan dan kejayaan masa lalu, misalnya Borobudur, Prambanan itu kan hasil daripada Raja Sultan, gitu loh. Istana Maimun, Istana Jogja, Istana itu kan semua raja dan sultan. Nah, sesuatu yang bersifat keindahan dan hebat, terutama arsitektur di dunia ini, selama ini kan lenyap, berganti dengan minimalis, berganti dengan bangunan-bangunan yang kotak-kotak semua, tidak ada filosofia. Raja dan sultan dulu waktu membuat kota itu pakai konsep Trihitakarana. Yaitu hubungan manusia Tuhan, manusia dan manusia dan alam. Wah, contohnya Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan sekarang masih ada Keraton Pontianak, bagus-bagus sekali. Masih ada keraton di Medan, gitu loh. Jadi semua ini kami ingin bersama-sama dibangkitkan kembali. Bahkan pada saat bertemu dengan Yang Mulia Yudhoyono sebagai presiden saat itu, saya katakan Pak Yudhoyono itu dari Pacitan. Dan kebudayaan pertama itu ada di Pacitan, yaitu kapak batu yang pertama itu yang bisa untuk berburu dan orang menjadi hidup dari perburuan itu untuk makan. Jadi kebudayaan itu berangkat dari Pacitan. Mumpung Bapak jadi presiden, saya bilang begitu. Bagaimana kita bangkitkan Raja dan Sultan ini karena presidennya mumpung dari Pacitan, yaitu Pak Yudhoyono. Dia peluk saya, setuju. Saya bikin kayak taman mini itu, tetapi ya kerajaan Kesultanan Nusantara, nanti Museum Sejarah Nusantara. Beliau mengatakan ini the dream, ini adalah impian saya. Tapi keburu lengser belum, tapi desainnya sudah ada. Nanti melalui Yang Mulia Jaya Suprana ini, tokoh daripada muri dunia ini, ayo kita bangkitkan lagi. Iya, Pak. Karena itu akan indah sekali kalau itu terjadi. Saya mendengar aja itu luar biasa. Saya mendengar itu sukma saya tergetar, Pak, bahwa inilah apa kebudayaan kita yang asli itu ini, Pak. Harus. Ya, Indonesia itu. Ya. Karena saya kebetulan saya kan juga dukun, dalam arti dukun jamu, Pak. Jamu kan sama saja. Itu kan warisan mahakarya kebudayaan kesehatan Nusantara. Itu. Wah, hebat, Pak. Nah, pertanyaan saya, di belakang Anda kan ada sosok wayang. Ada wayang itu. Ya. Itu kok wayangnya yang tampil itu kalau tidak salah ya, itu Kresna. Ya. Betul. Ya. Jadi di tempat saya ini yang namanya, ini saya sebut tempat ini adalah Kedaton Nusantara Jayakarta. Iya. Dan saya bukan raja, saya pengagengnya. Iya. Ya. Di sini ada banyak sekali, saya punya keris yang dulu dimasuk muri. Iya. Masih ingat waktu di Taman Mini? Betul. Sekarang saya simpan di sini. Saya simpan di sini, keris terpanjang itu. Iya. Yang saya diberikan anugerah dari muri. Itu di sini. Saya punya wayang tertinggi 4 meter, itu saya simpan di sini juga. Begitu. Jadi luar biasa. Yang Mulia Jaya itu adalah manusia yang hebat di dunia ini. Telah membangkitkan Renaissance juga, gitu loh. Iya, memang makanya kalau diizinkan, gantian kami, Raja Sultan, memberikan yang mulia namanya tokoh Murti. Museum rekor terhebat Indonesia, diteken raja-raja kepada Yang Mulia Jaya Suprana, gitu loh. Jadi jangan saya hanya terima, kami juga akan memberikan anugerah juga. Ini. Iya, karena memang tujuan saya mendirikan Muri adalah menggelorakan semangat kebanggaan nasional, Pak. Betul. Kita harus bangga terhadap kebudayaan kita.
kita harus bangga Itulah yang terhadap saya bangga. peradaban Nusantara ini. Ya. Sehingga sebetulnya tokoh Renaissance yang sejati itu Jaya Suprana. Aduh Pak, ya itu berlebihan. Membangkitkan orang-orang yang tidur itu menjadi luar biasa dan punya nilai. Dan saya juga terima kasih Sultan Bambang Wisagedi juga diwawancarai bagus sekali. Wah, kalau ada Sultan Wisagedi. yang lain diberi kesempatan, senang sekali kami. Terima kasih Pak. Nah Pak begini, Pak maksud ya Bapak Pangeran, Anda kan Pangeran kan, apa yang belum saya tanyakan kalau di dalam forum ini? Ya, tolong Pak, apa yang belum saya tanyakan? Ya. Tapi menurut Bapak Pangeran, yang mulia Pangeran, perlu kita ketahui, monggo. Ya. Tolong Bapak berkisah dalam waktu sebagai penutup acara hebat ini. Baik. Tolong Bapak apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Bapak Pangeran perlu kita ketahui. Silakan. Ya. Jadi pertama, kenapa Raja Sultan dan keraton itu juga mewadahi paranormal? Karena zaman dahulu paranormal itu di dalam keraton dan punya kedudukan yang hebat pada saat itu. Iya, Pak, tidak ada pasti. raja maupun sultan tanpa pendamping dukun, tanpa pendamping paranormal. Oh, sakit semua Pak nanti raja-rajanya itu. Ya. Nah, menurut hemat kami, pada saat kami menyelenggarakan penyembuhan alternatif di Taman Mini, saya mengundang pendeta hebat dari Himalaya. Wah. Itu juga kita datangkan. Ya. Kemudian suhu-suhu yang hebat dari China kita datangkan juga. Saya ingin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik dari orang-orang yang mempunyai doyolinuweh. Nah, kalau dulu namanya doyolinuweh. Doyolinuweh, kan? Betul. Yang tidak hanya dijajakan hanya untuk cari uang, tapi untuk mengabdi kepada bangsa ini. Gitu. Itu yang paling penting bagi saya. Dan menurut saya, nanti ke depan kami mohon dukungan. Kita harus bisa membuat akademi metafisika yang menampung paranormal dan penyembuhan alternatif di Indonesia ini. Kenapa tidak? Karena menurut saya banyak kitab-kitab hebat yang sebetulnya milik kita, tapi kemudian diklaim oleh bangsa lain. Saya contoh Pawukon misalnya. Pawukon itu kalau dibacakan, walaupun itu presiden, rakyat biasa atau siapapun tokoh, termasuk orang-orang ilmiah seperti dosen, itu pasti dia mengatakan ya benar. Contohnya lahirnya tahun berapa, bukunya apa, kemudian matinya nanti bagaimana, tahu kita. Dukun itu udah tahu duluan. Supaya tidak terjadi itu gimana cara menyelamatkan. Nah ini kan ilmu yang tinggi sekali. Ilmu yang tinggi sekali. Saya pernah baca ya kitab-kitab yang dari karangan Sapire itu kan, Sabta Pujangga dan lain-lain, termasuk misalnya Ronggo Warsito dan lain-lain. Ini kan selama ini tercecer begitu saja. Masa yang dikenal cuma Nostradamus saja, gitu loh. Padahal kita punya Ronggo Warsito, punya punya Prapanca, punya Sakya Kirti, punya Dharma Kirti. Ada satu yang ingin saya jelaskan bahwa negara Tibet itu ternyata dibuat oleh muridnya Dharma Kirti dari Swaradwipa. Iya, kan? Itu dari Borobudur. Yang namanya Atisa. Sementara Atisa itu orang India. Atisa kemudian ke Tibet mendirikan negara Tibet yang sampai sekarang tradisinya tetap utuh. Ini kan luar biasa. Dalai Lama mengaku itu, Pak. Dalai Lama mengaku itu. Luar biasa. Ya, betul. Ada kasus kecil tapi menurut saya menarik. Yaitu Purnami. Purnami siapa itu? Yang batu dulu, masih ingat? Itu pada saat itu adalah pro dan kontra dan itu dianggap musyrik. Saya diundang oleh TV One. Saya bilang, jangan bicara musyrik, selidiki dulu. Sekarang ada ITB, ada laboratorium yang lain. Kalau batu ini memang tidak berguna, kasih tahu masyarakat bahwa ini bohong. Tapi kalau ada sesuatunya, kamu harus ceritakan juga bahwa ini punya kelebihan. Nah, sementara si anak yang penemu batu itu jangan cuma diejek-ejek, dia sekolah juga nggak bisa, saking banyaknya pasien. Jadi kepada saudara-saudara saya yang dari ulama ya, tolong pahami dia. Lebih baik dia sekolahkan ke Arab sana, ilmu tabib misalnya. Sehingga dia bisa lebih maju dan kita tidak hanya menyalahkan si Pak Hanu yang kemudian dianggap salah. Itu ya. Mohon dukungan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Jadi kami sangat berterima kasih
Yang Mulia Pangeran Maksud Thoyib, ya, anunya kami tidak punya apa-apa, tapi nanti kami akan kirimkan piagam penghargaan sederhana Luar dari biasa. Jaya Soprana Institute kepada Aduh, Pak Maksud Thoyib yang telah berkenan menjadi kami narasumber mengaturkan terima Jaya kasih. Soprana Show Ya. dengan tema Filsafat Dukun. Tepuk tangan untuk Yang Mulia Maksud Alhamdulillahirabbil Thoyib. alamin. Saya tidak pernah mimpi, tidak pernah menyangka, tapi catatan dari Yang Mulia Jaya Soprana bisa menjadikan saya lebih bangga lagi. Dan saya lebih akan berjuang untuk memajukan forum keluarga paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia di tengah dunia. Iya, hidup dukun.